Shalom, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan para pejuang pendidikan Kristen di Indonesia. Wah, luar biasa karena malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kembali melalui ruang streaming ini, yaitu live streaming Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan pakarnya tentu dari bidang pendidikan juga, dan topik yang akan kita bahas yaitu Merdeka Belajar dan Pengembangan Keterampilan Abad 21. Nah, ini menarik nih. Bapak Ibu harus pantengin dari awal sampai akhir. Nah, kalau ada pertanyaan berkaitan dengan topik kita malam hari ini, Bapak Ibu bisa menyampaikan di kolom chat ataupun di komentar dari Facebook maupun Instagram dan juga YouTube MPK maupun YouTube Bara Digital Ministry. Nanti kita akan diskusi sama-sama dengan narasumber kita pada malam hari ini. Oke, saya memperkenalkan dulu narasumber kita yaitu Dr. Adi Winanto, MPD. Beliau adalah dosen S2 Pendidikan Dasar UKSW. Pak Adi juga adalah Wakil Dekan FKIP dan juga tim Pusat Studi 3CM Center UKSW. Nah, Bapak Ibu, dari profilnya saja kita tahu Pak Adi adalah pakar dalam bidangnya yang akan juga membahas materi pada malam hari ini. Dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya apa saja yang Bapak Ibu mau tanyakan mengenai topik kita malam hari ini. Baik, sebelum saya serahkan ke Pak Adi, kita akan berdoa dan setelah doa Pak Adi akan masuk dengan presentasinya. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk belajar malam hari ini. Kami mohon hikmat dan kuasa Tuhan menyertai kami, agar kami mampu mengerti dan memahami materi yang disampaikan untuk kami aplikasikan dalam dunia pendidikan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan berkati hamba-Mu, Pak Adi yang akan menyampaikan materi, biarlah hikmat Tuhan berkuasa untuk hamba-Mu, sehingga materi yang sudah dipersiapkan menjadi berkat bagi kami semua. Semua jaringan media yang kami gunakan, Tuhan berkati agar berproses dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Pak Adi, saya persilakan untuk penyampaian materinya. Selamat malam, Bu Susan, juga Bapak Ibu semuanya. Nah, ini salam sejahtera ya untuk kita semuanya, sehingga kita bisa ketemu ini di ruang virtual, gitu ya. Baik, Bapak Ibu saudara semuanya, malam ini kita akan mendiskusikan itu ya tentang topik Merdeka Belajar dan Pengembangan Keterampilan Abad 21. Ya, ini sebenarnya satu topik yang tidak asing ya di masa saat ini, karena memang kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini, kurikulum Merdeka itu ya, itu menjadi satu hal yang sudah di tahun 2024 ini menjadi kurikulum tunggal gitu ya, yang dijalankan oleh pemerintah ya. Dan kurikulum ini itu yaitu yang merambah baik di tingkat sekolah, baik dari TK, SD, SMP, SMA itu ya, ataupun di perguruan tinggi ya, yang tentu akan mengikuti atau mengadopsi itu ya dari kurikulum yang ada ya. Dan topik ini tentang Merdeka Belajar itu adalah bagian dari bagaimana kita menerapkan konsep belajar gitu ya, di abad saat ini, abad 21. Nah, dua hal ini ya, Merdeka Belajar dan Keterampilan Abad 21 ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya, karena ini berhubungan satu dengan yang lainnya gitu ya. Dan topik ini bisa namanya juga membangun generasi masa depan gitu ya. Karena memang di dunia pendidikan itu ya, kita perlu membangun anak didik kita gitu ya, untuk menjadi generasi yang siap gitu ya di dalam menghadapi tantangan zaman. Merdeka Belajar ini adalah sebuah konsep yang mendorong pembelajaran itu ya supaya lebih relevan dan berpusat pada siswa atau peserta didik. Ya. Kalau dulu biasanya dikenal student center, ya ini sudah sering kita dengar. Nah, tapi seperti apa itu ya konsep belajar yang berpusat pada siswa ini? Ya.
Sehingga konsep ini itu bertujuan untuk membangun generasi kita, gitu ya. Karena anak didik kita itu mereka punya potensi, ya, apalagi sudah muncul tuh ya kalau dari generasi itu generasi alpha, ya. Generasi yang saat ini adalah generasi yang paling cerdas di antara generasi-generasi yang lainnya. Ya. Di dalam konsep Merdeka Belajar ini, ya, kita menekankan bagaimana siswa itu kita dudukkan itu ya di dalam otonomi, ya, siswa punya otonomi di dalam proses pembelajarannya. Ya. Siswa memiliki kesempatan ya untuk memilih apa yang dia pelajari, gitu ya, bidang studi, bahkan metodenya, gitu ya, kecepatan belajarnya, sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka. Ya. Nah, satu hal yang ada di sana yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ini istilah yang tidak asing tuh ya di dalam kurikulum Merdeka saat ini. Yaitu bahwa kita itu menyesuaikan pembelajaran kita dengan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan daya belajar siswa. Nah, kalau kita hubungkan tuh ya dengan pendidikan Kristen, ya, kalau di Alkitab itu dikatakan bahwa kan kita itu punya karunia yang berbeda-beda, gitu ya. Masing-masing punya kemampuan masing-masing, gitu ya. Dan ada yang kemampuannya karunia A, karunia B, dan seterusnya itu berbeda-beda sehingga kita perlu menyesuaikan proses pembelajaran dengan talenta karunia masing-masing siswa. Ya. Bisa jadi belajarnya bisa beda gitu ya. Si anak A ini, wah ini lebih senang atau cocoknya dia mendengar. Ya. Ada juga anak B yang sukanya ini harus ada aktivitas bergerak gitu ya. Nah, sehingga pola belajar itu juga kita tidak bisa mengabaikan kondisi dari masing-masing anak itu. Ya. Nah, itu jadi perlu diferensiasi itu ya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Kemudian dari karena tadi berbeda-beda ya kebutuhannya, nah perlu juga kolaborasi, ya kolaborasi atau kerjasama antar siswa itu, ya. Jadi ini kita mendorong kerjasama ya antar siswa atau guru, ya atau dengan orang tua atau pihak lain di dalam mereka belajar, ya. Karena kebutuhan anak itu ya di dunia juga nantinya itu tidak bisa kita hanya sendiri saja gitu ya. Kita membutuhkan orang lain. Paling tolonglah kamu ya kalau di dalam Alkitab sehingga pola ini kita perlu ajarkan kepada anak itu ya dalam dunia pendidikan untuk saling berkolaborasi gitu ya. Mungkin dia pintar itu ya di dalam memahami satu informasi atau data itu ya. Tapi mungkin dia lemah di dalam berbicara misalkan ya. Nah, mungkin dari teman yang lain satu kelompok itu dia pandai untuk menyampaikan pendapat gitu ya, presentasi dan sebagainya. Nah, kolaborasi itu dibutuhkan di dalam belajar. Nah, selain itu dalam konsep Merdeka Belajar ini penting juga pengembangan karakter. Ya. Tentu kalau di dalam dunia pendidikan ini ya karakter-karakter siswa yang ada seperti di kurikulum misalkan ya itu ada berakhlak mulia, kreatif, tanggung jawab, gitu ya. Kalau dikenal profil pelajar Pancasila, gitu ya. Nah itu artinya ada karakter-karakter baik yang perlu dikembangkan ya dalam belajar. Nah kita di dalam dunia pendidikan Kristen juga sama, karakter-karakter ini juga perlu gitu ya kita tanamkan di dalam belajar. Bagaimana kita bersemangat gitu ya mengerjakan segala satunya seperti untuk Tuhan gitu ya. Jadi harus yang baik gitu ya, yang sempurna, yang terbaik yang kita lakukan itu perlu ditanamkan di dalam pendidikan anak. Bertanggung jawab juga itu ya kalau kita mengerjakan sesuatu ya ini hasilnya itu bermanfaat gitu ya, dan juga yang mengerjakan melakukannya dengan melihat kebermanfaatan dari hal yang dilakukan. Nah, sehingga ini ada fleksibilitas dalam pembelajaran. Ya. Nah, karena kalau dalam konsep pendidikan sebelumnya itu kan harus mengikuti itu ya. Oh, ini pelajarannya harus duduk di kelas gitu ya. Harus mengikuti panduan yang sudah ditetapkan. Ya. Nah, bisa jadi
dalam pembelajaran itu anak mungkin perlu melihat dunia luar, gitu ya, di luar kelas, mungkin juga mengakses informasi-informasi selain yang ada di buku, gitu ya, dari YouTube misalkan ya, untuk informasi-informasi yang sesuai ya, yang relevan dengan kebutuhan, gitu ya, ataupun hal lain yang dilakukan dalam proses belajar itu, gitu ya. Bisa juga mandiri, gitu ya. Ada saatnya juga untuk kerja kelompok, gitu ya, yang membuat anak bisa menikmati proses belajar itu. Mungkin juga bisa kita fasilitasi ya dengan media-media teknologi, gitu ya. Apakah itu dalam bentuk permainan itu ya, game edukatif, gitu ya, yang itu bisa menjadi sarana itu ya anak-anak supaya tidak melulu hanya untuk main game yang senang-senang aja, gitu ya. Tapi game yang ini ada edukasi di dalamnya. Ya, ini menjadi satu hal yang menjadi konsep dari Merdeka Belajar itu. Nah, hal ini itu berkaitan dengan pandangan pendidikan kita di abad 21 ini. Salah satu hal yang nampak sekali itu ya, perkembangan teknologi. Di sini tidak bisa dipungkiri itu ya, anak kita saat ini, siswa kita itu ya, kita sendiri pun itu ya, dibanjiri dengan teknologi yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Terus berkembang terus, gitu ya, sangat cepat sekali, gitu ya, perkembangan yang ada itu ya, sehingga kita bisa menggunakan itu ya, ataupun mengakses informasi-informasi belajar ini dengan teknologi yang ada, gitu ya. Sehingga memang siswa perlu memiliki keterampilan, gitu ya, digital untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang memang saat ini berbasis teknologi. Nah, teknologi sendiri tentu bukan hanya yang harus elektronik, ya, dan sebagainya itu tidak, tetapi juga hal yang mekanis itu ya, itu juga berkaitan dengan teknologi, ya. Nah, tapi ini tentu dalam abad 21 ini menjadi hal yang sangat-sangat ya bisa dikatakan membanjiri ya di semua aspek kehidupan kita. Ya. Nah, kemudian berikutnya juga ada kecepatan perubahan, ya. Mudah sekali berubah gitu ya kondisi yang ada di dunia ini, gitu ya. Sehingga dalam dunia pendidikan kita perlu mengadopsi gitu ya, bagaimana cara kita menyesuaikan dengan perubahan yang ada yang sangat cepat sekali. Gitu ya. Ini dalam segala hal gitu ya, dalam dunia kehidupan gitu ya, ataupun dalam teknologi gitu ya. Dalam aspek apapun ini kecepatan perubahan itu sangat-sangat ya luar biasa gitu ya, sehingga kita bagaimana kita mengatasi hal itu, maka kita perlu menyiapkan diri kita supaya mampu menghadapi kecepatan perubahan ini. Di lain sisi ada juga kesenjangan gitu ya dengan digital yang terjadi di dunia. Gitu ya. Nah, di negara kita saja gitu ya, mungkin bisa jadi ada satu daerah yang akses saja sulit didapat gitu ya, sehingga bagaimana mereka mendapat informasi dari dunia digital itu menjadi sangat sulit diperoleh. Nah, sehingga ini juga menjadi tantangan juga kalau kita berada di dunia gitu ya, karena ada yang mudah mendapatkan akses informasi gitu ya, IT dan sebagainya, tetapi ada juga yang kesulitan dia mendapatkan akses itu, ya, ada kesenjangan digital di sana. Nah, ini masih terjadi di abad saat ini. Nah, sehingga keterampilan apa yang dibutuhkan itu ya di abad saat ini? Ini biasanya kalau di dalam informasi literatur itu ya dikenal dengan POSI, gitu ya. Yaitu ada si pertama itu critical thinking, kemudian si kedua ada creativity atau kreatif, kemudian juga ada collaboration, lalu ada communication, ya, komunikasi. Yang berpikir kritis dan kreatif ini adalah sebuah kemampuan yang dibutuhkan itu ya untuk menganalisis informasi, kemudian memecahkan masalah, ataupun berpikir out of the box gitu ya, berpikir yang di luar dari biasanya. Nah, ini dibutuhkan saat ini gitu ya, karena
tadi ya perubahan yang sangat cepat yang terjadi di dunia ini, sehingga kita perlu menumbuhkan bagaimana kita mengkritisi ya, jadi informasi yang ada itu. Ya. Mengajak siswa untuk berpikir kreatif di dalam memecahkan suatu masalah. Misalkan itu ya, kita mengajak anak, contoh sederhana anak SD, ya, itu juga bisa kita ajak mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Ya. Misalkan ada masalah, siswa ini kalau mau sekolah harus nyebrang jembatan, ya, di bawahnya ada sungai. Ya. Nah, kalau jembatannya rusak misalkan ya, sehingga dia harus turun ke sungai, lewati sungai air itu gitu ya, sampai ke seberang untuk menuju ke sekolah misalkan. Nah, ini ada masalah yang dihadapi gitu ya. Kalau kita lihat di media sosial itu kan sering ditunjukkan seperti itu. Gitu ya. Nah, ini ada masalah seperti itu. Nah, sehingga kita bisa mengajak anak untuk memecahkan itu, misalkan ya, dengan memikirkan bagaimana ya cara membuat jembatan gitu ya, supaya bisa menghubungkan satu sisi dengan sisi lain di sungai itu, sehingga orang bisa melewati jembatan itu. Nah, dengan sederhana kita bisa mengajak anak itu ya, misalnya dengan permainan alat sederhana gitu ya, sedotan bisa disusun bagaimana buat desain jembatan yang bisa untuk nyebrang gitu ya. Nanti dikasih lem atau dibentuk seperti apa, diberi kebebasan gitu ya. Coba-coba itu ya, lalu nanti diberi beban sedotan atau jembatan yang dibuat tadi. Nah, itu hal sederhana yang bisa kita berikan pada anak untuk berpikir kritis, kreatif itu ya, mendesain sebuah jembatan agar mereka menjadi ini ya, market atau solusi sederhana ya untuk membuat jembatan. Kemudian berikutnya keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Nah, jadi dalam kolaborasi tadi ya, kerjasama itu dibutuhkan untuk kita bisa bekerjasama satu orang dengan orang lain gitu ya, di dalam memecahkan satu masalah ya, atau mengerjakan satu tugas secara bersama-sama. Nah, tadi ya kita punya kemampuan masing-masing gitu ya, dan juga orang lain punya kelebihan ini, kita punya kelebihan itu gitu ya. Nah, kerjasama ini dibutuhkan supaya tujuan yang dicapai itu menjadi berhasil. Komunikasi itu juga dibutuhkan ya, supaya kita bisa berhubungan satu dengan lain gitu ya, untuk membangun jejaring. Nah, kemudian juga keterampilan adaptabilitas gitu ya, beradaptasi dengan kondisi yang ada gitu ya. Baik dengan orang yang mungkin satu visi gitu ya, atau mungkin orang yang satu daerah dengan daerah lain gitu ya, negara satu dengan negara lain mungkin. Nah, kita butuh beradaptasi dengan kondisi ada. Termasuk juga kemampuan ya, kemampuan orang berbeda, kondisi orang berbeda-beda. Nah, ini perlu keterampilan untuk beradaptasi ke sana. Kemudian juga ini ya, keterampilan digital teknologi itu ya, karena saat ini zamannya digital teknologi. Nah, sehingga siswa itu perlu bagaimana kita menggunakan teknologi itu secara efektif dan bertanggung jawab. Nah, itu ya. Karena godaannya tentu ini ya, arahnya banyak hal negatif dari teknologi ya. Mungkin main game yang kurang baik gitu ya, berkelahi dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kita bisa selektif gitu ya, menggunakan teknologi itu untuk hal yang baik, yang positif. Nah, sehingga di dalam mendesain kurikulum gitu ya, kita perlu melihat kebutuhan dari kemampuan yang mau dituju itu. Ya, jadi kompetensi apa yang akan dituju, gitu ya, yang akan dipenuhi atau yang akan dicapai oleh siswa. Nah, di sana kita menyiapkan gitu ya, pembelajarannya, gitu ya, materinya dan sebagainya untuk mencapai kompetensi itu. Ya. Kurikulum berbasis kompetensi gitu ya. Dulu sudah sempat dibuat itu ya, KPK di sebelum KTSP itu, lalu K13, kurikulum merdeka saat ini itu ya. Nah, namanya mungkin berganti gitu ya, tetapi core-nya gitu ya, inti dari kurikulumnya itu sebenarnya ke sana gitu ya. Hal apa, kompetensi apa yang mau dituju gitu ya. Nah, kalau dalam abad 21 tentu tadi ya, berpikir kritis,
kemudian ada kreativitas, komunikasi, kolaborasi, gitu ya, kemampuan melek teknologi. Nah, itu perlu kita siapkan agar anak itu ya ini bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Nah, itu ya. Jadi seperti kalau berkritis tentu ini ya menganalisis informasi, memecahkan masalah misalkan. Karena saat ini bukan zamannya hanya sekedar menghafal gitu ya. Karena dengan mudah kita dapatkan informasi gitu ya, sehingga kita bisa menganalisis itu ya, mengolah informasi itu. Ya. Nah, ini beberapa hal yang menjadi poin penting ya yang perlu masuk dalam kurikulum kita. Nah, lalu bagaimana dengan pembelajarannya? Ya. Nah, tentu pembelajaran yang ada saat ini itu ya perlu aktif dan kolaboratif. Karena untuk mendorong siswa itu ya berpartisipasi dan juga mengembangkan keterampilan abad 21 ini, kita perlu mendesain kegiatan pembelajaran yang lebih aktif gitu ya siswanya yang menjadi pusat dari pembelajaran. Adanya diskusi gitu ya di kelas itu saya kira akan mendorong siswa untuk bertukar pikiran gitu ya, membangun argumen mereka sehingga apa yang mereka pikirkan gitu ya, apa yang mereka sudah pelajari itu bisa dikemukakan itu ya. Walaupun mungkin keliru gitu ya atau mungkin belum sempurna tidak masalah gitu ya, karena dengan diskusi kita bisa saling berbagi gitu ya pandangan satu dengan yang lainnya. Kalau kolaboratif gitu ya, kita tadi bersama satu dengan lainnya. Nah, ini dalam menyelesaikan suatu proyek bersama, tugas bersama akan membuat anak itu nanti dalam dunia nyata gitu ya, untuk bekerja sama. Gitu ya. Nah, ini metode yang sering dipakai itu ya, yang digembar-gemborkan dalam kurikulum kita, yaitu PBL, Problem Based Learning, itu ya, atau pembelajaran berbasis masalah. Itu juga akan membuat anak untuk mulai berpikir kritis gitu ya, berpikir kreatif di dalam memecahkan satu masalah. Ya, jadi kita membawa masalah ke dalam pembelajaran di kelas, lalu kita ajak siswa untuk memecahkan masalah itu. Ya seperti tadi ya, kita memberikan masalah, wah ini nyebrang sungainya nggak bisa gitu ya, jembatannya putus gitu ya, sehingga butuh jembatan sehingga gitu ya. Nah nanti anak kalau tadi contohnya ya mendesain jembatan mana yang kuat gitu ya untuk dibuat gitu ya, walaupun bentuknya sederhana ya yang maket. Nah kemudian juga pembelajaran berbasis proyek PJBL, Project Based Learning, ya. Ini juga sama dia itu akan mengajak siswa atau mendorong siswa menerapkan pengetahuannya dan keterampilannya itu dalam proyek yang nyata. Nah, ini kan panas gitu ya dunia, gitu ya. Nah itu misalkan kita mengajak anak untuk menanam pohon, gitu ya, tanaman, gitu ya. Nah itu bisa jadi proyek bagaimana ya tanam yang bisa membuat halaman sekolah, gitu ya, atau halaman rumah jadi lebih sejuk dan sebagainya. Nah, dengan proyek-proyek yang ada ini, siswa akan berkreasi ya. Ini saya pilih tanaman apa ya, gitu ya. Apa yang mudah dibuat, tanahnya bagaimana itu ya. Kalau nggak ada lahan, bagaimana ini, gitu ya. Pakai pot bisakah? Nah itu akan menjadi sebuah proyek menarik yang akan membuat anak untuk berpikir yang akan out of the box, gitu ya. Nah lalu peran gurunya bagaimana, gitu ya. Nah sekarang guru bukan satu-satunya sumber belajar itu ya. Masih banyak sumber belajar yang tersedia saat ini karena kemudian akses informasi, gitu ya. Sehingga peran guru adalah sebagai fasilitator, gitu ya, membimbing, fasilitasi, gitu ya, kepada anak itu ya. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan langsung, gitu ya, tetapi ada juga waktunya siswa diberi kesempatan untuk mereka berpendapat. Nah, kita mendorong, membantu itu ya, mengarahkan pandangan mereka, gitu ya, pendapat mereka atau kegiatan mereka supaya mencapai tujuan yang ditetapkan. Lalu juga membangun komunikasi, gitu ya. Kita mengajak anak bisa berkomunikasi dengan baik, baik antar siswa, gitu ya, atau guru dengan anak ataupun dengan pihak lainnya. Kolaborasi ya, seperti tadi itu
juga menjadi cara supaya anak itu bisa bekerja sama, gitu ya. Karena ya tadi tidak hanya sendiri ya, karena ya seperti itu ya, bahwa kita diminta saling tolong menolong satu dengan lain gitu ya. Berdua lebih baik daripada sendiri gitu ya. Nah itu hal yang perlu kita kembangkan di dalam dunia pendidikan. Ya nanti ini bisa mengembangkan inovasi ya, dengan metode-metode pembelajaran kreatif inovatif, anak akan semakin tertarik di dalam pembelajaran. Sehingga untuk pengembangan kecerdasan berpikir kritis, kita bisa mulai itu ya dengan menganalisis informasi. Ya, karena sekarang mudah sekali ya kita mendapatkan informasi, sehingga kita perlu memilah. Ya. Karena informasi yang tersedia kan ada yang benar, ada yang salah. Ya. Sehingga bagaimana ini informasi yang didapat itu apakah benar atau tidak? Nah, itu kita bisa mengajak anak untuk menganalisis informasi tersebut. Apakah ini fakta? Ya, atau mungkin ada opini saja dari orang, gitu ya. Nah, sehingga kita perlu mencari sumber informasi yang kredibel, gitu ya. Analisis, menilai argumen, gitu ya, dari pendapat atau informasi tersebut. Nah, sehingga ini juga mengarah kepada pemecahan masalah, gitu ya, untuk mencari solusi, gitu ya, dari masalah tersebut. Nah, kemudian bagaimana kita juga membuat keputusan, gitu ya, dari informasi yang ada tadi. Ya, ini akan menjadi hal yang dibutuhkan saat ini, gitu ya, sehingga kita bisa mengajak anak untuk mengembangkan kecerdasan berpikir kritisnya. Nah, kemudian juga tidak lepas tadi ya dengan teknologi. Nah, ini tentu pembelajaran saat ini bisa divariasi gitu ya. Bukan berarti textbook dihilangkan, tidak gitu ya. Itu salah satu hal yang menjadi bagian yang tentu dipakai gitu ya. Nah, tapi juga melihat perkembangan zaman tidak bisa kita lepaskan dari teknologi yang ada. Gitu ya. Ini karena dapat meningkatkan akses ya teknologi tadi, relevansi ataupun efektivitas pembelajaran. Pembelajaran online itu ya, dulu pada masa pandemi ini booming gitu ya, karena keterbatasan akses yang ada gitu ya. Nah, sehingga bisa jadi pembelajaran online tetap bisa dilakukan gitu ya. Seperti saat ini kita diskusi lewat internet online seperti ini gitu ya. Nah, itu juga merupakan kesempatan belajar kapan saja, di mana saja gitu ya. Kalau di YouTube nanti wah diputar nanti lagi bisa gitu ya. Sambil rebahan bisa gitu ya, sambil melakukan kegiatan yang lain juga bisa. Nah, itu karena kemudahan akses gitu ya. Kemudian juga penggunaan VR, AR gitu ya, virtual reality, augmented reality itu juga membuat pengalaman belajar siswa itu jadi lebih menarik gitu ya, lebih mudah dipahami. Misalkan anak belajar tata surya gitu ya. Nah, ini dengan AR VR ini kita bisa uh, buat gitu ya, seperti apa letaknya di mana gitu ya. Uh, buminya itu ya, lalu bulannya di mana itu ya. Dengan teknologi ini kita akan memudahkan anak untuk melihat seperti ini kondisi alam semesta yang ada. Ya. Nah tentu banyak hal ya, kalau kita belajar sejarah juga sama gitu ya, kita bisa desain situs-situs bersejarah itu ya, atau tempat-tempat yang ada itu dengan VR AR itu, sehingga jadi lebih menarik. Termasuk platform pembelajaran digital, ya. Anak bisa mengakses apakah dengan LMS gitu ya, atau dengan aplikasi-aplikasi yang ada ya, gitu ya, sehingga teknologi ini lebih bagaimana kita menggunakan teknologinya itu untuk belajar gitu ya, itu yang lebih pentingnya di sana. Nah itu, nah jadi hal yang perlu diperhatikan tuh ya dalam metode belajar tadi, dan juga keterampilan bagi guru itu saling berkaitan, gitu ya. Terutama tentu ini dari gurunya ya, perlu peningkatan kualitas baik dari cara pembelajarannya itu ya, kemudian peran guru dalam pendidikan, supaya anak didik itu bisa bertumbuh ya di dalam
keterampilan-keterampilan berpikir kritisnya, kreativitasnya, kolaborasinya, ataupun komunikasinya. Kemudian akses teknologi itu mungkin hal yang ya, tantangan juga ya, ini apakah boleh atau tidak. Nah, itu ya tinggal kita memfilter itu ya, bagian-bagian mana yang sesuai gitu ya, bagian mana yang belum saatnya, itu kita bisa sesuaikan dengan kebutuhannya. Kolaborasi ya itu juga butuh gitu ya, bahwa siswa itu perlu bekerjasama ya, kita perlu bekerjasama dalam kehidupan nyata ini. Nah, sehingga pola pembelajaran di sekolah ataupun di perguruan tinggi gitu ya perlu dibangun sejak dini di sana. Nah, terakhir ini kita perlu mengembangkan kurikulum yang relevan ya untuk dunia pendidikan itu. Baik, saya kira itu gitu ya konsep dari Merdeka Belajar dan juga keterampilan abad 21 ya yang dibutuhkan di saat ini. Begitu, Bu Susan, ini ya intisari dari topik ini. Ini waktu selanjutnya saya kembalikan ke Bu Susan. Baik, Pak Adi, terima kasih untuk penyampaian materinya. Wah, kita diperkaya dengan materi yang sangat luar biasa malam hari ini. Mungkin materi ini beberapa narasumber pernah menyampaikan, tapi yang kali ini dalam versi yang berbeda. Pak Adi juga menyampaikan dengan teori-teori yang sangat kaya untuk kita bisa dapat aplikasikan dalam pembelajaran kita di kelas, buat guru-guru tentunya. Penting tadi di poin-poin yang Pak Adi sampaikan, kalau Bapak Ibu ikutin, bisa komen apa yang menurut Bapak Ibu sangat penting untuk bisa diaplikasikan dalam pembelajaran Bapak Ibu di kelas masing-masing. Pak Adi, saya ada pertanyaan, karena kita masuk di ruang diskusi malam hari ini. Ini kalau dalam pertanyaan ini, bagaimana menurut Bapak, bagaimana sekolah Kristen mengatasi kesenjangan pendidikan yang mungkin muncul akibat Merdeka Belajar? Dalam artian, ada kesenjangan mungkin kebutuhan siswa yang sulit untuk mengikuti proses dari model Merdeka Belajar ini, atau mungkin siswa yang sudah jauh bisa lebih melampaui dari proses Merdeka Belajar ini. Apakah ada program-program dukungan tambahan yang bisa mensuplai ya untuk ada kesenjangan-kesenjangan dalam program ini, Pak? Bisa Bapak jelasin? Oke, ya baik Bu Susan. Ini menarik itu ya pertanyaannya. Ini sekolah Kristen tentu pasti akan menghadapi gitu ya. Ada sekolah-sekolah Kristen yang sudah menerapkan kurikulum ini dengan baik gitu ya, karena mungkin didukung dengan sarana prasarana sumber daya yang ada itu ya, sehingga ini tidak menjadi masalah gitu ya. Sementara ada juga sekolah-sekolah yang kesulitan gitu ya untuk menerapkan konsep ini gitu ya. Mungkin juga terkendala dengan fasilitas gitu ya, sumber daya manusianya atau mungkin sumber daya yang lainnya itu ya, sehingga muncul ada kesenjangan tuh ya di antara sekolah Kristen itu. Ya, ini memang real terjadi. Gitu ya. Nah, sehingga bagaimana ya caranya? Nah, tentu ini dilihat dari penyebabnya dulu. Gitu ya. Apa yang membuat terjadinya kesenjangan itu? Gitu ya. Kalau dari sisi pola pembelajaran, gitu ya, mungkin dari sumber daya manusianya itu ya, baik mungkin dari gurunya ataupun dari sisi siswanya, nah kita bisa lakukan dengan ya, kalau dari si guru berarti upgrade diri gitu ya, harus berubah gitu ya. Mungkin di sesi sebelumnya setelah Pak Wahidi ya pernah menyampaikan juga, nah itu harus mindset kita berubah gitu ya dari si gurunya, supaya kita bisa melihat itu ya, oh seperti ini pola pendidikan pembelajaran yang harusnya dilakukan gitu ya. Nah itu kemudian kalau dari sisi siswanya, tentu ini kita bisa lakukan bertahap ya, misalkan usia siswa, karena tadi pembelajaran itu berdiferensiasi itu ya, berbeda satu orang dengan orang yang lainnya, satu tempat dengan tempat lainnya, tidak masalah gitu ya, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Karena ini menjadi hal yang perlu disiapkan gitu ya. Pernah kami atau saya juga mengalami itu ya, itu kami
berada di satu sekolah itu ya di Papua Raja Ampat itu sama mereka menghadapi kendala itu ya karena keterbatasan yang ada gitu ya. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa gitu ya. Ada ide-ide kreatif yang mereka lakukan juga itu ya untuk belajar gitu ya. Meskipun dengan kondisi yang terbatas gitu ya. Itu bisa dilakukan dengan ya tadi konsepnya satu mindset gitu ya, mindset kita untuk terus berkembang gitu ya. Startnya dari mana mungkin beda-beda gitu ya. Ada start yang sudah bagus, lebih baik gitu ya. Ada start yang masih kurang, menuju ke bertahap sedikit-sedikit tidak masalah gitu ya. Karena proses belajar itu lebih ke perubahan gitu ya. Perubahan yang terjadi dari sebelumnya menjadi lebih baik seperti itu. Dari yang belum tahu menjadi tahu gitu ya. Sehingga kita bisa sesuaikan di sana. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ada kendala SDM tadi sudah gitu ya. Kalau kendala pembiayaan, sarpras, nah ini memang jadi tanggung jawab kita bersama itu ya. Dari pihak gereja ataupun dari yayasan dan sebagainya untuk kita bisa saling tolong menolong di dalam mendukung pendidikan ini. Seperti itu, Bu Susan. Baik, terima kasih Pak Adi. Berarti memang harus ada kolaborasi yang sangat penting, guru dan disuplai oleh gereja maupun yayasan yang mendukung sekolah tersebut. Terima kasih Pak Adi untuk penjelasannya. Saya lanjut ke pertanyaan berikut Pak Adi. Ya, baik. Kita tadi dari materinya Pak Adi itu kan salah satu poin penting dari Merdeka Belajar itu peran guru sebagai fasilitator kan Pak. Nah, bagaimana guru di sekolah Kristen ini mengajarkan siswa untuk menggunakan keterampilan berpikir kritis dalam menghadapi informasi yang mungkin bertentangan atau hoax. Ini siswa zaman sekarang nih susah membedakan mana yang hoax, mana yang benar. Bahkan mungkin bertentangan pun bisa aja diserap dengan apa adanya tanpa difilter. Apakah ada program literasi informasi yang dirancang khusus untuk siswa di sekolah Kristen, khusus di sekolah Kristen dan bisa saja di sekolah negeri atau bagaimana Pak? Bisa Bapak jelasin ada program khusus? Ya, baik Bu Susan. Ya, jadi betul sekali itu ya. Era saat ini itu informasi itu ini benar atau tidak ya itu kadang sulit juga kita membedakan gitu ya. Apalagi informasi-informasi yang berita-berita yang tersebar itu ya di dunia maya itu ya. Politik apalagi gitu ya, sulit ditebak gitu ya. Nah, sehingga bagaimana itu ya peran guru gitu ya di sekolah Kristen pertama mengajarkan anak itu untuk menggunakan keterampilan berpikir kritisnya gitu ya. Nah, tentu di dalam konsep aktabiah itu ya, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar gitu ya. Tentu dengan bersumber pada konsep yang benar itu gitu ya. Kita bisa dapatkan kalau kita banyak mendapat ini ya pegangan dari petuah-petuah ini atau hal bijak yang terdapat di Alkitab gitu ya. Kalau kita membaca salah satu tokoh Alkitab yang terkenal Salomo misalkan ya, dia seorang yang terkenal sangat bijak gitu ya. Dia bisa membedakan tuh ya, ini benar atau tidak itu ya, salah atau benar seperti itu karena dia dekat dengan Tuhan, dia merenungkan firman Tuhan itu dan juga yang dia baca, yang dia dengarkan itu bersumber dari ajaran yang benar, yaitu dari firman Tuhan, Alkitab gitu ya. Nah, sehingga dalam kita menghadapi informasi tadi sebenarnya prinsipnya sama, ya kita mendasarkan pada kebenaran yang sejati gitu ya, pada Maha Guru kita gitu ya, Tuhan Yesus gitu ya, untuk kita bisa mengenal dia konsep-konsep kebenaran yang sejati yang mana gitu ya, sehingga kita bisa tahu ya ini kalau hal-hal sosial ya tentu kita bisa uji dengan Alkitabiah itu untuk melihat kebenaran yang sejati gitu ya. Kemudian juga misalkan ya kalau karena saya dari IPA itu misalkan dulu atau saat ini juga sering dibahas mengenai bumi gitu. Bumi itu datar atau bulat gitu ya. Itu kan jadi pertentangan gitu ya. Nah, itu kita bisa kritisi dengan
Ya, tentu dari data-data ilmiah itu yang ada di dunia itu ya, dari NASA dan sebagainya, kita bisa dapatkan informasi itu. Termasuk juga kalau dari Alkitab kita bisa lihat dari kitab Kejadian 1 itu ya, bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta. Nah, itu di sana ada informasi yang kita dapatkan untuk mengkritisi itu ya, manakah yang benar gitu ya, tentang informasi itu. Nah, dari sini berarti seperti itu gitu ya, jadi konsep bagaimana kita uh, melihat segala sesuatunya gitu ya, untuk melihat informasi itu benar atau salah, tentu dengan data-data fakta itu ya, juga dengan konsep yang mendasar gitu ya, dengan firman Tuhan itu akan membantu kita mengetahui apakah informasi itu benar atau salah. Iya. Sehingga program literasi informasi itu ya, kira ini bisa kita lakukan itu ya. Mungkin hal sederhana gitu ya. Kita kalau di sekolah Kristen biasanya ada renungan pagi gitu ya. Mungkin informasinya itu beberapa menit gitu ya, tapi hal itu saya kira sangat penting gitu ya, dilakukan pada anak oleh guru juga, untuk kita mendapatkan hikmat gitu ya, mendapatkan insight bahwa kebenaran sejati itu seperti ini gitu ya, menjadi pisau gitu ya, akhirnya kita bisa memilah, oh ini benar ini salah gitu ya. Nah, seperti itu, dan juga mendasarkan pada biasanya ya, kalau hoax atau tidak itu kan kita bisa uji itu ya dari berbagai sumber, kemudian juga siapa yang menyampaikan ini gitu ya, itu yang bisa menjadi pegangan kita untuk menghadapi atau memilah informasi yang benar atau salah. Seperti itu Bu Susan. Baik, terima kasih Pak Adi. Berarti dalam artian setiap guru yang mengajar pun perlu istilahnya seperti briefing dulu dengan anak-anak di awal ya, sebelum memfilter segala sesuatu pembelajaran atau sebelum menerima segala pelajaran, ada pembekalan khusus untuk anak gitu ya Pak ya? Ya bisa Bu itu ya. Jadi Bisa gitu mungkin ya? dalam diskusinya itu mungkin anak punya pendapat susah sebenarnya ini itu ya. Nah kalau misalkan ada jalan buntu, nah kita beri masukan seperti ini itu ya, yang benar, yang perlu dipikirkan itu ya, sehingga bisa membuat mereka untuk melihat, oh yang benar dia seperti ini gitu. Baik, baik. Ini Merdeka Belajar sangat menarik ya. Ya. Dulu kami sekolah nggak terlalu kayak gitu, tapi luar biasa. Merdeka Belajar sudah memberikan kebebasan untuk murid juga bisa uh, bertanya langsung kepada guru hal-hal yang mungkin bagi mereka belum jelas atau bertentangan, bisa langsung dipertanyakan ke guru ya Pak ya. Baik, terima Ya. kasih Pak Adi. Untuk pembelajaran pada malam hari ini kita ada beberapa pertanyaan lagi, tapi kita skip dulu Bapak. Kita karena terbatas dengan waktu juga. Mungkin di sesi berikutnya kami sangat berharap Bapak bisa mengisi lagi di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Jika diundang, Bapak bisa menyampaikan lagi materi untuk memberkati Bapak Ibu para pejuang-pejuang pendidikan Kristen di luar sana, dengan topik-topik yang lebih luar biasa lagi, lebih menarik dan lebih menantang lagi untuk guru-guru di sana bisa mempelajari dan aplikasikan. Terima kasih Pak Adi sekali lagi. Mungkin di akhir dari sesi ini saya persilakan Pak Adi untuk closing statement, dan di akhir juga dari closing statement Bapak bisa langsung menutup dalam doa. Ya, baik. Terima kasih Bu Susan dan Bapak Ibu semuanya gitu ya. Untuk kesempatan ini gitu ya. Jadi tadi kita sudah berdiskusikan itu ya, mengkaji tentang Merdeka Belajar dan pengembangan keterampilan abad 21. Nah, kita bisa membuat pembelajaran itu ya, menjadi bermakna itu ya, dengan memberi kemerdekaan kepada peserta didik kita. Ya. Merdeka dalam arti merdeka yang bertanggung jawab, ya, yaitu mereka atau anak-anak itu belajar sesuai dengan bakat minatnya itu ya, sesuai dengan kemampuannya, dan peran kita sebagai pendidik ataupun guru ataupun dosen gitu ya, untuk memfasilitasi anak gitu ya, berkembang ataupun belajar dengan arahan yang benar gitu ya. Sehingga peran kita sebagai pendidik itu adalah memberi
bantuan gitu ya, fasilitas kepada anak, jadi mentoring mereka, di dalam mereka berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Seperti itu, Bu Susan dan Bapak Ibu, gitu ya. Baik, untuk mengakhiri Bu Susan ya, kita tutup dalam doa, gitu ya, sebelum kita mengakhiri kita ini. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau ya Allah, Allah kami bersama dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu kepada kami, sehingga kami terus berkarya itu karena kasih-Mu ya Allah. Pimpin kami Tuhan di dalam kami, dalam pendidikan ini, baik menjadi guru, dosen ataupun siswa, kami terus menjadi orang yang terus hidup dalam naungan kasih-Mu Bapa. Bagaimana kami menciptakan individu-individu orang-orang yang saling tumbuh bekerja sama, yang saling hidup bersama ya Allah, untuk membangun satu komunitas yang sesuai dengan kehendak-Mu ya. Kiranya Tuhan memampukan kami di dalam kami hidup di dalam dunia ini, ya, karena kami percaya Tuhan memimpin kami masing-masing dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami saling membantu satu dengan yang lain, supaya kami memuliakan nama Bapa dan turut di dalam karya-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami, dan kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Pak Adi, untuk sekali lagi saya bilang terima kasih. Terus terima kasih Pak untuk berkat yang luar biasa yang Bapak sampaikan melalui pembelajaran pada malam hari ini. Tentunya kami sangat berharap bisa berjumpa lagi dalam momen-momen dan webinar-webinar maupun live streaming berikutnya dengan Bapak. Tuhan memberkati Bapak dalam setiap tugas tanggung jawab dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan Bapak Ibu semua yang sudah menyaksikan live streaming pada malam hari ini juga, terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu juga. Jangan lupa di-share materi ini kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya, supaya banyak orang juga belajar dan memperoleh berkat yang sama dengan yang Bapak Ibu pelajari malam hari ini. Dan kita berjumpa lagi di hari Kamis minggu depan, tentunya dengan topik dan pembicaraan, dengan topik dan narasumber yang berbeda, dan memperkaya Bapak Ibu semua dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang luar biasa. Jangan lupa pantengin terus sosial media MPK Indonesia, banyak informasi yang akan Bapak Ibu terima berkaitan dengan setiap kegiatan-kegiatan yang MPK lakukan. Terima kasih Pak Adi, terima kasih Bapak Ibu semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Malam, terima kasih pesan Bapak Ibu.